Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minin. Saudaraku semua, kita kembali untuk bahasan topik perenungan terhadap Al-Quran pada hari ini. Ya. Permasalahannya di nafs, di emosi, di ego itu ada sifat-sifat buruk. Di antaranya adalah rasa malas. Ya, rasa malas yang membelenggu manusia, malas untuk melakukan sesuatu yang baik, malas mendengarkan nasihat-nasihat, malas mendengarkan apa yang sudah Allah berikan, malas untuk memikirkannya lagi kan gitu. Kalau itu menjadi sesuatu kebiasaan dan pola yang kita pertahankan, maka wajar sistem limbik kita itu sistemnya menghasilkan sistem yang buruk. Ya kalau kendaraan mesinnya bisa cepat soak itu, ya. Maka cara berpikir kita juga seringkali terjadi resistensi bahasanya kan, ya, terkontaminasi. Karena apa? Kita nggak menjaga. Perlulah itu kan. Ya. Nah, kan kalau kita mau selalu kendaraan kita bagus kan diservis. Ya. Kalau orang beriman menservis sistem limbiknya apa? Dia datang ke majelis. Datang ke majelis tidak hanya sekedar duduk, ya kan? Hanya menaruh fisik kita belaka. Kita harus menghidupkan hati, akal, pikiran kita. Hidupkan itu. Bagaimana hati kita itu sehat? Bagaimana hati kita itu bersih? Bagaimana hati kita jernih? Ya. Kalau kita tidak ada motivasi, tidak ada semangat, ya, maka orang-orang beriman itu harus selalu semangat. Karena apa? Dia selalu didorong dengan jihadnya. Dia memahami jihadnya itu. Di dalam majelis itu jihadnya itu adalah penuh dengan tekad. Maka tekadkanlah bulat. Ya, bulatkan tekadnya maksudnya. Jadi orang-orang beriman itu ketika datang ke majelis sudah ngerti, sudah paham apa yang dia harus lakukan. Ya, dia hadir, ya, dia berada di tengah-tengah saudara-saudaranya, dia juga ada di dalam majelis Allah, di situ juga banyak rahmat, dinaungi perlindungan oleh Allah, maka nikmat manakah yang kita dustakan? Kan luar biasa itu. Kalau kita melihatnya, mengukurnya dengan mata hati kita, bukan sekedar secara kasat mata. Ya. Jadi kalau orang beriman itu tidak semangat, pasti ada masalahnya juga. Luar biasa loh kalau kita renungkan itu di sistem limbik kita. Begitu ada suatu proses, ya, kalau direnungkan itu ada sebab akibat kita berpikir, ada pertanyaan, ada jawaban, ya, ada suatu diskusi penyebab, ya kan, lalu menghasilkan suatu uraian akibat. Luar biasa ini manusia gitu, ya. Bagaimana Allah menciptakan kita semua itu luar biasa. Dan itu ada di dalam diri kita gitu. Dan seringkali kita nggak merenungkan itu. Jadi penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang sangat mulia gitu. Karena manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada makhluk yang ada pada ciptaan, ya,
Allah itu seperti manusia. Ya. Hanya manusia saja yang ada ya ranah di luar alam semesta atau alam baka. Ya. Coba kalau dipikir-pikir, ruh itu asalnya dari mana? Ya kan tidak seperti malaikat kan. Ruh itu langsung dari Allah. Allah tiupkan, Allah tanamkan, masukkan ke dalam manusia baka pada kita semua. Itu kan ranahnya itu bukan ranah dimensi ruang di alam baka atau alam fana kan. Dari di luar itu makhluk mana yang ada itu. Ya. Dan ruh itu adalah jiwanya Allah juga. Jadi sudah ada kita sistem otak, sudah ada unsurnya, sudah ada ruhnya lagi. Di situ manusia baka juga ada. Kalau kita renung-renungkan luar biasa ya. Manusia ini makhluk Allah diberikan suatu anugerah yang benar-benar luar biasa, anugerah yang banyak sekali. Ya kan? Begitu juga ruhnya, itu jiwa-jiwa Allah. Maka kalau kita kembalikan ke ayat tadi, nikmat manakah yang kamu dustakan, maka kita harus bersyukur dengan menyesuaikan sifat-sifat dari ruh itu. Karena sifat-sifat ruh itu adalah selalu ingin dekat kepada Allah. Nah kita sebagai manusia, si jasmani ini, cara mendekatnya itu adalah surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ingatlah Allah dalam keadaan berbaring, berjalan, duduk. Ya. Ingat ya. Karena itu cara kita itu. Inti di dalam pada diri manusia itu adalah pada berpikirnya untuk membersihkan hatinya. Ya kalau itu nggak kita lakukan, wajar cairnya. Orang-orang beriman lesu, orang-orang beriman itu hanya sekedar rutin saja, dia hanya datang, ya, memenuhi undangan, menggugurkan kewajiban. Ya, pada akhirnya Pak Edi melihat di dalam orang-orang beriman itu sedikit mendapatkan rahmat. Ya. Karena memang di dalam sistemnya itu tidak dibuka secara otomatis. Ya. Jangan-jangan ketika kita berangkat, kita memang sudah menyetel itu. Ya. Sesuatu yang memang tidak kita antisipasi, yaitu ya saya datang. Tapi tidak ada dorongan untuk selalu memotivasi dan mengingatkan kita selalu bersemangat bahwa ini adalah kita menyambut anugerah Allah yang banyak sekali. Ya. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ya. Lalu bagaimana juga Allah di surat Ar-Rahman tadi disampaikan bagaimana matahari itu beredar. Untuk siapa kan? Kan untuk manusia juga. Bagaimana fotosintesis yang ada pada matahari itu bisa menghidupkan ya, kehidupan di atas permukaan bumi. Nah ini yang perlu banyak-banyak kita renungkan, banyak kita syukuri. Ya. Lalu kita simak-simak ya, cara berpikir dan bernalar sehat itu ya banyak-banyak bersyukur. Mohon ampunan pada Allah, minta gitu sama Allah. Kalau kita sadar kita banyak salah, ya minta ampunan kepada Allah. Jangan kita sudah tahu ya kita banyak kesalahan, tapi kita sedikit mohon ampunan kepada Allah. Ya. Lalu kalau kita sudah juga banyak-banyak bersyukur, ya tambah lagi implementasi yang lain kan banyak. Contoh misalkan kemarin hari Rabu Mas Wahid dan Mas Yanto bahas tentang sifat pemberi. Sifat pemberi, coba kalau kita renungkan, Allah juga punya sifat itu. Maha pemberi. Yang namanya maha itu nggak tanggung-tanggung. Sifat pemberinya Allah itu. Bagaimana makhluknya itu sampai menduakan Allah, sampai menyebut
bahwa Allah punya anak, ya kan? Di surat Al-Ikhlas juga dijelaskan demikian. Sampai-sampai saja langit itu mau pecah belah gitu kan. Karena manusianya itu, manusia, ciptaannya Allah itu berkata yang bukan pada haknya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Allah Maha Pemberi. Tetap diberikan kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu apa ya? Yang mau dikasih juga. Coba luar biasa. Enggak dihalang-halangi. Kalau dia bekerja, dia mencari penghidupan, diberikan sesuai dengan sistemnya. Ya. Allah tidak berwenang-wenang. Maha Pemberinya itu. Nah, kalau kita kan kemarin dibahas oleh Mas Wahid dan Mas Yanto itu kan masih juga diliputi oleh ego kan. Ada kalkulasi perasaan di situ. Kita menghitung gitu perasaan kita. Ini orang pantas atau tidak pantas. Ya kan? Oh, ini orang layak atau nggak layak. Atau juga kita memang karena sifatnya juga bukan orang beriman yang punya sifat pemberi. Ya kan? Maka kalau kita melihat Allah itu sifat maha pemberinya itu luar biasa. Nggak pilih kasih. Mau yang kafir, mau yang murtad, ya kan? Diberikan gitu. Ada juga yang berpikir orang beriman bisa jadi. Saya sudah sholat, kan ada tuh, suka ada diskusi juga. Ya. Saya sudah sholat, saya sudah berzikir, kok tetap sulit ya? Ya. Kan pertanyaannya juga seperti itu, sehingga akhirnya dia keluh kesah, putus asa. Permasalahannya, kehidupan ini kan ada sistem. Bukan ucuk-ucuk Allah juga langsung begitu saja. Tapi patut juga kita syukuri, Allah menyampaikan. Kalau orang beriman itu adalah orang-orang yang dilindungi Allah. Ada rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Coba kita kalau mau kalkulasi, kalau mau kita hitung-hitung, kadang-kadang kan banyak kejadian ya. Tahu-tahu, waduh dari mana nih kan? Tahu ada aja yang ngasih. Ada rezeki gitu. Itu rezeki yang tidak diduga-duga. Nah kalau itu kita bersyukur nggak? Lupa gitu kan. Jadi kita banyak lupanya di surat Ar-Rahman, nikmat manakah yang kamu dustakan. Ya. Yang kita munculkan keluh kesah aja. Ya. Terus apalagi putus asa. Ya. Ya kalau ingin mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, Allah juga menyampaikan. Aku tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, merubah nasibnya itu nasib di kehidupan. Di situ ada sistem. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman terhadap Al-Quran dan memberi kekuatan kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.